Kecupan penutup untuk pembuka. Jangan lupa klik like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Sudah hari ke-40 setelah peristiwa menyakitkan itu terjadi. Tapi pria berperawakan tinggi dan tampan itu masih menungguku di depan teras rumahnya setiap hari. Hari itu, kami menyusun rencana ingin hangout bersama. Biasanya setiap kita ingin jalan, selalu dia yang datang menjemputku. Mungkin karena takdir, kali ini aku ingin jika aku yang akan menghampirinya. Dengan rambut panjang terurai, mengenakan celana jeans dan sweater pink kesukaanku. Aku berdiri di halte bus pukul 16.30. Di sana juga banyak calon penumpang lainnya. Tak lama, bus pun tiba. Orang-orang segera berebutan untuk masuk lebih dulu. Kini aku menjadi orang terakhir yang akan memasuki bus. Baru kaki kanan yang terpanjat di pintu masuk, tiba-tiba bus sudah berjalan dan sontak membuatku terjengkang. Kepalaku terhantam sangat keras hingga kehilangan kesadaran. Tapi setelahnya, aku merasa tubuhku sangat ringan dan melayang ke atas. Betapa terkejut saat aku melihat tubuhku sendiri diangkat beberapa orang masuk ke dalam ambulans. Sekarang aku sadar jika aku sudah mati. Segera aku mendatangi pacarku yang sudah lama menunggu. Di sana dia terlihat sangat terburu-buru menyalakan motornya. Sepertinya dia baru saja mendapat kabar tentang diriku. Aku pun ikut bergegas duduk di belakang sambil memeluk erat pinggangnya tanpa ia ketahui. Sesampai di rumah sakit, tanpa sepatah kata pun, ia terduduk lemas di samping orang tuaku yang tengah berduka. Air matanya berjatuhan membasahi pipi. Inilah momen pertamaku melihat cowok yang sangat gentle itu menangis. Selesai dari acara pemakamanku, ia pulang dengan jiwa yang hampa. Aku terus mengamati aktivitasnya sepanjang hari. Dia tetap menjalani hidupnya sebagai fotografer dan mahasiswa seperti biasa. Hanya saja, sekarang ia tak lagi menggunakan senyum. Dan di setiap sekitar pukul 5 sore, ia mulai duduk di teras rumahnya sambil memainkan HP. Sesekali, ia mengirim pesan ke nomorku. "Sayang, udah sampai mana?" Lalu ia sendiri yang membacanya, karena sekarang HP-ku dia yang bawa. Dia terus melakukan hal tersebut dari hari kedua kepergianku sampai hari ini. Hari terakhir di mana aku harus benar-benar meninggalkan dunia. Pintu menuju alam kematian sudah terbuka. Waktu hitungan mundur terpampang di tengah-tengah pintu yang menyerupai cahaya. 20 menit lagi, aku harus memasukinya. Jika tidak, maka arwahku akan selamanya tinggal di bumi. Akan tetapi, aku tak kuasa meninggalkan kekasihku yang belum merelakan kepergianku. Aku sangat ingin dia tahu jika saat ini aku sedang duduk di sampingnya, sambil mengusap lembut punggung tangannya. Aku ingin berpamitan, namun sekeras apapun aku berteriak, dia tetap tidak mendengarku. Sementara waktu terus saja berkurang. Tak ada yang bisa kulakukan selain dia melihat dia yang masih saja melamun. Spirit, spirit of the coin, spirit, spirit of the coin, spirit, spirit of the coin. Please come out and play with us. Tiba-tiba saja aku mendengar sekelompok orang mengucapkan kalimat tersebut. Aku pun merasa terpanggil untuk mendatangi sumber suara. Tepat di rumah sebelah rumah kekasihku, terdapat 5 pemuda, 3 perempuan dan 2 laki-laki duduk melingkar dengan meletakkan jari-jarinya pada sebuah papan di depan mereka. Aku tahu nama permainan yang sedang dimainkan. Ouija Boards. Aku mengetahui game ini dari komik horor yang pernah aku baca dulu. Aku mulai mendekati mereka. Kutiup lembut lilin-lilin yang mereka nyalakan. Menggerakkan perlahan koin di atas papan. Aku tidak tahu
Aku hanya melakukan hal yang sama persis seperti di dalam komik. Mereka mulai terlihat merasakan kedatanganku. Sesuai dengan tujuan game ini, yaitu berinteraksi dengan arwah. Mereka mulai mengajukan pertanyaan. Tapi karena waktuku sangat sempit, aku tidak mempedulikan pertanyaan mereka. Langsung saja, aku merasuki tubuh salah satu anggota perempuan di antara mereka. Aku masuk dengan tenang seakan tidak terjadi apa-apa pada tubuh perempuan itu. Maaf, aku harus keluar sebentar ya. Berdiri menuju pintu keluar. Hei, tapi permainannya belum selesai, ucap pria di sampingku, namun ia tidak mencegahku keluar. Aku segera menghampiri kekasihku yang masih berada di teras. Sayang, sontak ia mendongak mendengar panggilanku. Meski dengan suara dan raga yang berbeda, ia bisa merasakan jika perempuan ini adalah diriku. Apa aku telat? Tanyaku. Sangat telat, tapi aku senang kamu akhirnya sampai juga. Berdiri memegang kedua tanganku. Maaf, aku tidak jadi pergi denganmu. Aku harus pergi sendiri. Tidak ingin kutemani? Tanyanya. Aku meraih wajahnya dengan kedua tanganku. Kamu harus tetap di sini, melanjutkan kisahmu. Bagaimana bisa aku melanjutkan hidup dan terpotong? Aku hanyalah salah satu bagian kecil takdirmu. Masih banyak takdir lain yang belum kamu temukan. Tolong, jangan membuat perjalananku tidak tenang karena memikirkanmu. Air mata kami jatuh bersamaan. Kamu bisa menyimpanku sebagai kenangan. Atau jika itu terlalu berat, kamu boleh melupakanku. Kucincitkan kaki agar bisa meraih bibirnya menggunakan bibirku. Saat kecupan lembut berlangsung, saat itulah waktuku habis dan harus melepas jiwaku dari tubuh gadis itu. Setelahnya, aku tidak tahu apa yang terjadi.